bertobat karena toh kalian itu sudah mengimani kematian Yesus sebagai penebus dosa kalian. Kalau kalian berbuat baik dan bertobat, artinya menyepelekan kematian Yesus itu. Kurang lebih begitu. Iya, oke Umi ya, saya menjelaskan sedikit ya, terkait kenapa sampai kita harus ya begini. Kita lihat lagi ya kepada di zaman dimana manusia jatuh ke dalam dosa ya. Ketika kalau manusia jatuh ke dalam dosa itu kan manusia itu sangat berbuat dosa ya, dimana Allah itu datang ya sebagai anaknya yaitu Yesus Kristus, dan di mana dia mati sebagai untuk uh, penembus dosa manusia. Jadi dia menebus dosa manusia. Kemudian dia menebus dosa manusia. Jadi di mana kami sebagai umat Kristen percaya Yesus Kristus itu sebagai penebus dosa manusia. Jadi di mana kita sebagai umat Kristen harus melihat kembali bahwa Yesus Kristus itu sudah menebus dosa manusia. Jadi kita sebagai umat Kristus harus berbuat baik dan berbuat sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau ketika dia berbuat dosa, mau tidak mau dia harus bertobat karena Yesus Kristus itu sudah mati dan menebus dosa kita, gitu. Oke. Jadi kalau menjadi Kristen itu harus bertobat lagi gitu. Boleh-boleh. Terus berbuat baik menurut Peter. Kalau kalau menurut manusia ya, kalau dia sudah pasti masuk surga, ngapain berbuat baik lagi coba? Lagian percuma juga Peter berbuat baik karena tuh sama aja nanti dengan teman-teman Kristen yang lain. Contoh Peter ngasih hadiah apa sedekah 1 miliar sama orang lain. Ada orang yang nggak sedekah tuh sama aja masuk surga juga sama Peter gitu loh. Di mana keadilan Tuhan Peter? Nah, sementara ada orang yang membunuh tetap masuk surga kalau bertobat sama Yesus. Ada orang yang cuma mencuri permen dari anak kecil tetap juga bertobat langsung masuk surga. Ini letak keadilan Tuhan di mana sih? Karena banyak ayat di dalam kitab Peter sendiri di mana Tuhan mengatakan akan membalas semua orang sesuai dengan perbuatannya. Lah gimana mau membalas sesuai dengan perbuatannya ketika mau pembunuh manusia kayak mau tukang curi permen kayak sama aja tetap pasti masuk surga juga diampuni Yesus kalau sama-sama bertobat gitu. Nah, terus gimana adilnya Yesus di mana coba? Nah, contoh lagi juga. Kalau memang Yesus bisa mendatangi kalian teman-teman Kristen, merubah kalian menjadi baik seperti Paulus, kenapa Yesus justru memilih para penjahat-penjahat untuk ditaubatkan? Kok orang-orang baik yang nggak pernah membunuh, kenapa dibiarin tetap jadi Islam, tetap jadi Hindu, tetap jadi Buddha gitu? Artinya kan katanya Yesus yang memilih, berarti Yesus pilih-pilih dong, pilih kasih. Artinya kalau kami masuk neraka ya Yesus yang salah lah. Kenapa Yesus tidak memilih kami? Kami salah apa gitu? Ya, Paulus pembunuh Pilatus dipilih, ditobatkan sama dia. Nah kami nggak pernah membunuh, kenapa kami dibiarkan jadi Islam? Oh, Bunda harus terima dulu Yesus. Berarti bukan Yesus yang memilih dong. Saya yang memilih dong kalau gitu. Katanya kan Tuhan yang memilih, Yesus yang memilih Anda gitu. Ya udah saya tungguin aja Yesus milih saya atau enggak, giliran saya masuk neraka nanti saya debat Yesus. Lah kamu yang nggak milih saya kok gitu kan. Paulus kamu pilih, Fatimah Sedekah kamu pilih, si Kace kamu pilih, saya nggak kamu pilih. Emang saya pernah membunuh nggak? Kan gitu. Nah, artinya kan gitu. Ini tidak masuk akal bagi kami umat. Tapi tidak masalah kalau Peter mengimani. Kembali lagi, kalau Peter berbuat baik, kalau apa namanya Peter berbuat baik, artinya sudah melecehkan kematian Yesus di tiang salib. Karena kematian Yesus itu kan menebus dosanya Peter gitu loh. Jadi buat apa berbuat baik kalau sudah pasti masuk surga toh? Sama aja mau berbuat baik apa tidak berbuat baik ya sama aja tetap masuk surga kan? Enggak, kalau Peter ini nggak bertobat nggak masuk surga, Uni. Gitu ya? Ya. Jadi walaupun Atau harus bertobat? Ayo, dipilih, dipilih harus bertobat atau nggak bertobat? Terkait pilihan itu terkait pilihan antara bertobat atau tidak bertobat, ya kita harus, kalau menurut dari saya itu ya kita uh, tetap ya kita harus bertobat karena kebaikan itu hanya didatang dari Tuhan gitu. Oke, kalau nggak tobat masuk surga nggak? Percaya Yesus tapi nggak tobat masuk surga nggak? Kalau tobat, kalau tidak tobat masuk surga atau tidak itu ya tergantung diri sendiri ya, karena saya juga tidak bisa mengatakan ya Kak bahwa dia tidak bertobat dia masuk neraka atau tidak gitu. Ya, 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 ya. Dekat sama Bible nggak di sana? Ada Bible nggak?
Gimana kakak? Megang Bible nggak? Itu di rumah di kamar ada Bible nggak? Coba deh dibawa dulu Bible-nya supaya enak gitu. Jadi pakai dalil kita. Ada Oh, nggak? Coba. kalau saya kalau saya ada di di tempatnya agama kakak juga, jadi ndak ada Agama kakak. Oh iya iya iya. di teman. Gimana? Iya, jadi gini Bro, Bro Peter, kayaknya gimana ya? Kayaknya mungkin lebih hafal gua mengenai ayat-ayat yang apa diajarkan. Pak, pertama yang mesti gua kasih tahu gini. Ada 3 perspektif dalam Biblos itu atau dalam Alkitab yang Bro Peter pahami. Pertama perspektif Yahudi mengenai ketuhanan, kedua perspektif Yesus mengenai ketuhanan, dan ketiga perspektifnya Saulus mengenai ketuhanan. Ini mesti dipahami. 3 rangkaian ini nih berbeda, masing-masing punya perspektif yang berbeda gitu. Itulah kenapa Intan Yahudi tuh, Pores, ya, sorry ini ya. Intan Peter bikin malu. Kamu naiklah Intan, jangan kamu nyala-nyalain Peter. Kamu naik ke atas, gitu. Kenapa dia Oke lanjut. salah-salahin? Nggak tahu Kasihan. itu. Gak ada salah, Muslim apa Muslim ya? gak ada salah, Peter gak ada salah. Ah, jangan disalah, Peter nggak jangan ada menghakimi salah. loh, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Yang Gue tahu itu pasti Kristiani menghakimi kok. karena Heeh. ketika kau menghakimi ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu kata Yesus loh ya. Heeh. Nah gitu, ada 3 perspektif yang mesti dipahami, my brother Peter. Nah, sekarang kita fokus dulu aja ke Yesus ya, daripada ke Yahudi dan Saulus. Yesus ini menekankan penghakiman melalui perbuatan. Itu ada di bentar. Matius 16:27. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan dan akan menghakimi masing-masing orang menurut perbuatannya. Perbuatannya dihakimi. Yesus nggak pernah mengajarkan bahwa penyalibannya dia akan menghapus seluruh dosa manusia. Tidak pernah terucap sedikit pun di mulutnya mengenai penyalibannya itu sendiri. Yesus nggak pernah disalib. Dan ini, tidak pernah ada tertulis Yesus anak Maria yang disalib atau saya Yesus anak Maria yang disalib. Nggak pernah ke sana. Dan yang mesti diketahui oleh Bro Peter, nama Yesus ini sangat-sangat banyak sekali dipakai di tahun 1 di zamannya Yesus hidup. Barabas, Yesus depannya, Yesus Barabas. Dan kalau misalnya kita lihat ke perjanjian lama, ada Yosua, tahu Nabi Yosua? Tahu kak, tahu. Yes, itu Yesus kalau di bahasa Yunanikan. Itu Yesus. Yesua bin Zadok, Yehosua bin Nun, itu semua lafaznya Yesus. Gitu. Sehingga Yesus yang mana nih yang disalib? Harusnya ada tertulis Yesus anak Maria. Gitu. Sehingga Islam mengimani Yesus Isa ibnu Maryam tidaklah disalib. Gitu. Nah, jadi itu dipahami dulu. Poinnya adalah Yesus tidak mengajarkan penyalibannya menjadi penebus dosa seluruh manusia. Yesus mengajarkan perbuatannya akan dihakimi. Dan Yesus memaklukan di Matius 7 ini yang paling penting, Bro Peter. Apa yang gue omongin ini akan bermuara di sini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tidak semua orang yang memanggilku Kyrios akan memasuki kerajaan surga. Maka dari itu sudah dimaktubkan oleh Yesus bahwasanya pengikut dia setengah akan masuk surga, setengah lagi akan masuk ke neraka yang kekal. Berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana orang-orang beriman yang masuk neraka kelak akan diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang yang beriman walaupun hanya sebesar sebiji zarah ini akan kembali masuk ke dalam surga. Inilah juru selamat yang sebenarnya atau al-munkid. Begitu. Ini yang kami imani. Datang Gitu, di kebenaran brother. Peter. Selamat datang di kebenaran. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Oh iya kak, ini yang saya mau tanyakan sama kakak sama Omi. Ini terkait ini ya, teman saya ya. Kalau ada teman saya yang kan di Muslim itu kan kalau ketika orang yang makan babi itu kan tidak boleh. Tapi ada teman saya makan babi. Lalu kemudian saya tanyakan kepada dia,
Saya sudah melarang dia ya. Kita sebagai agama tetangga itu kan saling mengingatkan dan saling menjagakan privasi. Jadi ketika kalau dia memakan babi, sebelum dia memakan saya sudah melarang. Tapi dia yang mau memakan. Kemudian dia mengatakan bahwa ketika saya sholat maka dosa-dosa saya diampuni. Itu bagaimanakah? Apakah memang dia diampuni atau bagaimana ketika dia sudah memakan babi? Kemudian padahal di Muslim itu babi itu haram. Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu, baik yang zohir maupun yang batin. Ini Jadi Allah Peter tahu mana intinya. yang benar-benar tobat. Jadi Peter intinya adalah ketika Allah mengatakan dia maha mengetahui, jadi nggak bisa diakal-akalin Tuhan gitu loh. Hari ini gue makan babi, besok gue sholat. Aduh, lu pikir Tuhan nggak ngerti gitu isi hati lu. Jadi gitu intinya, bahkan justru orang-orang seperti inilah orang-orang yang akan semakin jauh dari kebenaran itu karena kesesatan yang nyata yang dia buat. Dia memperolok-olok agama itu sendiri. Dia sudah tahu itu haram, lalu dia coba untuk mengakal-akali agama. Saya sudah bilang Tuhan tidak pernah bisa masuk akal, agama jangan diakal-akali, dan beragama harus pakai akal. Karena Tuhan mengajarkan agama ini kepada orang yang berakal sehat. Nah, jadi mungkin itu saja bagi Peter. Setiap kita punya pilihan memilih menggunakan akal atau tidak, hanya menggunakan iman saja ya silakan. Monggo, kalau kami umat Islam lebih memilih menggunakan akal sehat karena akal sehat nggak bayar juga tiap bulannya gratis dipakai aja gitu. Jadi membaca kitab suci pun kami menggunakan akal sehat gitu. Kalau tidak masuk akal artinya sebuah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan dan aneh bagi kami itu tidak ada apa namanya tidak ada hikmah bahkan di dalamnya, maka ini bisa jadi kami aneh gitu ya, nggak mungkin gitulah kalau Tuhan itu tidak memberikan sesuatu yang masuk akal kepada umat Islam gitu, karena hukum-hukum di dalam Islam semuanya masuk akal, bahkan secara saintis pun bisa dicoba diuji. Apa-apa yang dianjurkan seperti tidak tentang anjing misalnya, air liur anjing itu berbahaya dan itu kenapa kami diperintahkan mencucinya dengan tanah, itu bisa dicari tahu kenapa. Dan kenapa kami makan harus cuci tangan, kenapa kami harus cebok begini, kenapa kami harus tidur miring ke kanan. Secara kesehatan itu semua baik buat kami. Karena apa yang Allah tuntunkan kepada kami melalui perantara Nabi Muhammad semuanya baik untuk kehidupan kami gitu. Makan babi pun banyak tidak manfaatnya buat kami. Kalau kami memakan babi, yang pertama kami melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, secara kesehatan pun bahkan teman saya yang Kristen ada yang nggak makan babi alasan kesehatan. Artinya baik kan? Yang diperintahkan Tuhan bersunat. Bersunat itu baik sekali bagi kesehatan kita. Artinya Tuhan perintahkan sesuatu yang memang baik buat kita. Kenapa harus dilanggar? Karena bersunat itu sendiri bahkan di Amerika banyak mereka yang bersunat bukan karena agama, karena faktor kesehatan. Artinya baik gitu. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu baik buat manusia, tapi manusianya terkadang bangkang ingin menolak karena mengikuti hawa nafsunya. Jadi Boar, selamat datang di kebenaran. Boar, Boar, Boar. Yes, yes, yes. Uri Jadi nggak jadi ngantuk. Bener ya? ini nambahin Yes, yes, dikit, yes. Bro Peter, makan Islam, kalau makan babi itu dia nggak boleh, bukan nggak bisa. Sehingga akan ada selalu oknum-oknum yang mencoba untuk melanggar ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Gitu. Itulah gunanya kehendak bebas di dalam manusia untuk diuji. Untuk diuji. Al-Ankabut ayat 2. Oke Umi, oke kakak. Jadi tadi kan Umi tadi mengatakan bahwa kalau anjing itu najis ya di Muslim ya. Kalau air liurnya, apakah itu cuman air liurnya saja atau seluruh tubuhnya? Kalau ketika ada orang yang dari Muslim mengonsumsi babi itu najis atau tidak Umi? Kalau cuman Bedakan tubuhnya kan tadi najis kan. dengan haram. Gini loh. Jadi begini, haram segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk kami konsumsi, bukan cuman anjing babi seperti khamar itu sudah diharamkan di dalam Islam. Najis adalah sesuatu benda yang ketika kami tersentuh benda itu maka bisa membatalkan wudhu kami, karena kami ketika mau sholat itu kami berwudhu dulu. Ketika kami terkena benda-benda najis ini ada yang memiliki tingkatan-tingkatannya dan cara pensuciannya, dan air liur anjing termasuk kepada najis yang lumayan besar. Artinya, kami mengatakan anjing itu binatang yang harus dibenci atau bagaimana, tidak.
Tetapi anjing ini boleh dipelihara kalau memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Misal dia di luar diletakkan, kemudian untuk menjaga rumah atau tidak diharamkan, tetapi untuk konsumsi haram. Nah, air liur anjing inilah yang menjadi najis, menjadi ketika kami sholat, wudhu kami batal gara-gara air liur anjing ini, maka kami harus punya akal sehat untuk tidak perlu meletakkan anjing di dalam rumah karena kami tahu nanti dia berceceran air ludahnya di mana-mana. Kami tidak tahu tempat mana yang sudah terkena air ludahnya sehingga kami tidak sah sholat di tempat itu. Atau pakaian mana dari pakaian kami yang terkena air liurnya sehingga kami batal dan tidak bisa menggunakan pakaian itu untuk sholat. Di dalam Islam memang diatur sedemikian rupa karena Allah itu sendiri kudus. Jadi kami harus menghadap Allah itu dengan keadaan kudus atau suci. Itulah makanya kami ada mandi suci, mandi junub, segala macam. Karena memang bukan cuma kami yang duluan umat Islam. Sebelum kami orang Yahudi sudah mengkuduskan Tuhan dengan cara mengkuduskan dirinya. Bahkan kata Yesus sendiri, janganlah engkau masukkan mutiara barang-barang suci ke dalam mulut anjing dan babi. Nah, bayangin ada perbedaan dari Yesus kan? Yesus saja sudah bilang, jangan kalian masukkan benda-benda kudus, benda-benda suci atau mutiara ke dalam mulut anjing dan babi gitu. Artinya ada perbedaan di situ. Tentang najis sendiri orang Yahudi mengenal najis kok. Bahkan orang-orang kusta di dalam Yahudi itu najis. Orang yang kusta bahkan dinajiskan. Bayangkan, di Islam tidak penyakit tidak dinajiskan, tetapi yang dinajiskan sudah ada ketentuannya dari Allah. Salah satunya air liur anjing. Dan itu secara saintis bisa diteliti kuman segala macamnya banyak di situ. Kira-kira begitu, Peter. Oke, baik Umi, terima kasih. Oke Umi, jadi bagaimana dong Umi? Kalau ya kan itu kan yang saya pahami itu kan bahwa ketika Tuhan saya berkata, yang saya pernah baca, semua makanan di dunia ini boleh kamu makan apabila kamu jangan memakan buah pengetahuan baik dan benar. Tapi yang tadi Umi mengatakan bahwa di Muslim itu kan tidak boleh memakan uh, babi atau anjing. Itu bagaimana? Ketika Tuhan Kalau di mengatakan Umi, kepada Adam, semua pohon yang buah-buahan yang ada di sini boleh kamu makan, itu kan belum ada babi. Umi tahu ya Babi kalau belum ada babi pada saat zaman itu. tidak ada tertulis. Coba tunjukkan ada nggak babi di situ? Kan pada saat Kenapa? bukan saya mau Kenapa? apa-apa ya Umi ya.